Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan artikel kami tentang implementasi teori belajar behaviorisme contiguous conditioning oleh Edwin Guthrie dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Hasim akan menyampaikan pendahuluan dari artikel yang kami buat. Langsung saja. Guru PAI memiliki tugas yang sangat berat, yaitu menyampaikan materi yang berhubungan langsung dengan keyakinan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Apalagi guru PAI di sekolah umum. Mereka dituntut untuk lebih ekstra dalam menyampaikan materi, karena pembelajaran PAI di sekolah umum itu berbentuk dalam satu mata pelajaran saja, berbeda dengan madrasah yang membagi mata pelajaran PAI menjadi beberapa cabang mata pelajaran, yaitu Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam, juga fikih. Terdapat satu efek yang ditimbulkan dari bentuk mata pelajaran PAI di sekolah yang hanya satu mapel itu saja, yaitu materi yang diberikan di sekolah itu tidak bisa tuntas diberikan kepada siswa, dan juga siswa merasa kesulitan dalam menerima materi sehingga perlu waktu yang banyak atau mengulur waktu lebih lama lagi untuk menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik dengan maksimal. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut tadi, yaitu faktor guru dan juga faktor wali murid. Untuk faktor guru, terjadinya hal tersebut tadi itu karena guru selalu mengambil jalan pintas dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi dari asumsi guru yang mereka merasa bahwa dirinya sudah mengajar dengan benar, padahal realita pembelajaran di kelas tidak seperti itu. Banyak sekali siswa yang belum paham akan materi yang disampaikan, dan juga pemilihan teori belajar yang salah. Kemudian yang kedua, faktor wali murid. Di rumah itu siswa memiliki banyak waktu untuk belajar daripada di sekolah. Nah, di sini peran wali murid atau orang tua di rumah ya seharusnya yaitu mengontrol, mengarahkan, dan juga membimbing siswa atau anaknya tersebut untuk lebih giat mempelajari tentang materi yang diberikan guru di sekolah yang dirasa sulit dan belum tuntas. Namun kenyataannya di sini masih banyak orang tua yang lalai akan tanggung jawabnya tersebut dan membiarkan anak-anaknya menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Nah, di sini agar pembelajaran PAI di sekolah dapat berjalan dengan benar, maka perlu teori pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Salah satu teori belajar yang terkenal di sini adalah teori belajar behavioristik. Teori ini berkonsentrasi pada perilaku nyata yang dapat diteliti dan diukur. Salah satu bentuk perilakunya adalah proses belajar mengajar dalam kelas. Dalam artikel yang kami buat ini akan kami sampaikan mengenai teori contiguous conditioning oleh Edwin Guthrie lebih dalam lagi, yang akan dilanjutkan pembahasannya oleh kawan kami. Waktu kami persilahkan.
Ya, selanjutnya mengenai landasan teori, yaitu teori behaviorisme Edwin Guthrie. Pengertian teori continuous conditioning. Teori continuous conditioning ini adalah suatu teori yang berlandaskan keyakinan behaviorisme. Continuous conditioning yaitu sebuah kedekatan kondisi yang terjadi berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Cara kerja teori continuous conditioning ini juga tidak lepas dari aspek-aspek seperti lupa, dorongan, niat, dan transfer training. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa menunjukkan teori ini. Yang pertama mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif. Yang ketiga ada bersifat mekanis. Yang keempat mementingkan pengaruh masa lalu. Yang kelima mementingkan elemen-elemen kecil. Yang keenam mementingkan pembentukan dari reaksi respon yang muncul. Yang ketujuh menekankan pentingnya latihan atau pembiasaan, dan yang terakhir adalah menekankan kepada pengukuran. Selanjutnya, belajar menurut teori continuous conditioning ini. Yang pertama, menurut paham teori continuous conditioning, belajar adalah suatu proses yang merubah atau proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar ini bukanlah hasil berbagai respon yang kompleks terhadap stimulus-stimulus yang ada, melainkan karena dekatnya asosiasi antara stimulus dengan respon yang diperlukan. Ciri khas dari teori ini adalah continuity atau keadaan, sehingga tidak bisa prediksi kita asosiasi tersebut berjarak jauh antara stimulus dengan respon. Tentu peningkatan hasil belajar dapat tercipta lama. Selanjutnya ada pembelajaran PAI. Pengertian pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik, khususnya dalam belajar agama Islam. Dan pembelajaran ini akan lebih membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati kehidupan serta kemampuan berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI, yaitu pertama, pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti dibimbing, diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam. Selanjutnya, pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Kegiatan atau pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam peserta didik. Dan selanjutnya ada karakteristik mata pelajaran PAI. Yang pertama itu pendidikan Islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Selanjutnya, pendidikan agama Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan, yaitu duniawi dan ukhrawi dalam setiap langkah gerak dan gerakannya. Dan pendidikan agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Pendidikan agama Islam ini selalu menekankan pada pembentukan akhlakul karimah, hati nurani untuk selalu berbuat baik dan bersikap dalam kehidupan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak menyalahi aturan, dan berpegang teguh pada dasar agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Serta pendidikan agama Islam ini bermotifkan ibadah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya. Selanjutnya kita masuk ke bab C, pembahasan. Dalam menerapkan teori continuous conditioning akan menjumpai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lapangan.
Ada kebiasaan yang sesuai, namun juga ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai. Apabila kebiasaan tersebut sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan. Namun ketika menemui kebiasaan yang inappropriate atau tidak sesuai, maka kebiasaan itu perlu diputus. Untuk itu, perlu memutus pula hubungan antara asosiasi dengan cause atau yang memunculkan stimuli dan respon. Teori contiguous conditioning ini diterapkan pada manusia tentu akan mengakibatkan hasil yang berbeda pula. Siswa satu dengan yang lainnya mempunyai kelengkapan indera yang sama, namun belum tentu dengan indera yang sama tersebut siswa akan sama pula kemampuannya dalam menanggapi stimulus yang diberikan oleh guru. Seorang guru PAI bisa menyiapkan berbagai stimulus untuk diberikan kepada siswanya agar siswa tersebut bisa lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Semakin banyak stimulus yang disiapkan oleh guru, maka semakin banyak pula respon yang akan diterima oleh guru tersebut di dalam kelas. Selanjutnya, respon-respon tersebut bisa dijadikan guru sebagai landasan dalam menyiapkan stimulus selanjutnya yang akan diterapkan kepada siswa yang berbeda dan angkatan yang berbeda. Konsep teori contiguous conditioning dalam pembelajaran PAI di sekolah mengusung adanya perilaku atau gerakan-gerakan yang timbul atas stimulus yang diberikan oleh guru. Semisal dalam pembelajaran PAI tingkat SMP dapat kita contohkan pada materi praktik sholat yang dilakukan di masjid atau musola sekolah. Adapun kelemahan dari contiguous conditioning dalam pembelajaran PAI yang telah dikembangkan pada sekolah umumnya yaitu diantaranya pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas lebih terfokus pada guru. Stimulus dari guru menjadi peran penting dalam menerapkan teori ini. Sedangkan keunggulan dari teori contiguous conditioning dalam pembelajaran PAI yang telah dikembangkan pada sekolah yaitu siswa mempunyai sifat berani dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka bisa mencurahkan segala pemikiran dan ide-ide kreatifnya untuk merespons stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari teori contiguous conditioning. Teori ini adalah salah satu teori yang berlandaskan keyakinan behavioristik. Contiguous conditioning mempunyai makna sebuah kedekatan kondisi yang terjadi berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Dalam proses pembelajaran PAI di sekolah umum, teori ini lumayan efektif untuk dijalankan oleh para guru-guru PAI. Letak kunci teori ini bisa dituangkan guru dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Semakin banyak stimulus yang diberikan guru pada siswa, maka semakin banyak pula respon yang akan diterima. Kelemahan dari teori ini yaitu dalam pembelajaran PAI yang telah dikembangkan pada sekolah umumnya yaitu pada proses belajar yang terjadi di dalam kelas, siswa lebih terfokus kepada guru. Stimulus dari guru menjadi peran penting dalam menerapkan teori ini. Sedangkan keunggulan dari teori contiguous conditioning dalam pembelajaran PAI yaitu siswa mempunyai sifat berani dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka bisa mencurahkan segala pemikiran dan ide-ide kreatif untuk merespons stimulus yang diberikan oleh guru PAI. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.